Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para peternak Nusantara dimanapun Anda berada. Baik, pada kali ini saya akan membagikan video terutama untuk para peternak pemula supaya dapat memotivasi atau menginspirasi, semoga sukses dalam beternaknya nanti. Pola video ini hanya bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan terkait dengan beternak ayam ini. Adapun ayam yang saya pilih untuk diternak ini adalah jenis ayam ulu. Karena satu, memang di daerah saya bibit yang bisa didapat atau DOC ayam yang bisa didapat adalah ayam ulu ini. Kemudian ayam ulu ini merupakan ayam kampung pedaging. Ayam ini pertumbuhannya luar biasa cepat. Jadi dari 0 sampai 1,5 bulan ayam ini dapat dipanen dengan berat berkisar 0,8 ons sampai 1 kilo. Kemudian dalam beternak ayam ulu ini, kandangnya ya, untuk kandang saya ini polanya adalah pola baterai. Nah, saya buat pola baterai karena pola baterai menurut hemat saya cukup untuk efektif dan efisiennya sesuai dengan lahan yang saya miliki. Di mana lahannya kecil ya, tapi bisa menampung banyak ternak, banyak ayam. Dan pola baterai ini saya bisa membagi panennya gitu ya, atau mengatur pola beternaknya di mana bisa sampai 900 ekor. Jadi 3 minggu atau 2 minggu masuk 300 ekor. Nanti sudah ada 3 minggu lagi, 2 minggu lagi masuk lagi 300 ekor. Kemudian 2 minggu atau 3 minggu lagi bisa masuk 300 ekor lagi. Begitu seterusnya sehingga mutar. Jadi begitu pola kandang baterai ini bisa disetting seperti itu. Jadi di lahan sempit kita bisa gunakan pola ini. Tapi kalau lahannya luas, kita bisa gunakan pola hamparan atau taburan. Jadi ayamnya ditabur di atas tanah saja. Nah, kemudian ya, ayam ulu ini saya kasih pakan pur usia 2 minggu DOC itu pur murni. Nah, perlu diingat purnya adalah yang 20% ke atas proteinnya. Untuk ayam ulu ini jangan di bawah, proteinnya di bawah 20%. Karena akan mengganggu pertumbuhan ayam itu sendiri. Kemudian ya, lewat dari 2 minggu, kalau kita mau campurkan dengan pakan lain pur tersebut, misalnya seperti dedak, jagung gitu ya, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita, itu usia lewat 2 minggu bisa kita berikan. Misalnya usia 3 minggu sampai panen, itu bisa kita berikan pakan campuran gitu. Cuman tetap perbandingannya adalah lebih banyak pur daripada campurannya ya. Misalnya 2:1 ya, purnya 2 kilo, sedangkan campuran tambahannya seperti dedak 1 kilo. Kemudian apakah pakannya basah atau kering? Nah, pakan yang basah, pertumbuhan ayamnya berdasarkan pengalaman saya, kalau pur tadi dicampur dedak kemudian kita basahin gitu ya, ayamnya terlihat kayaknya cepat gede gitu ya. Tapi kalau ditimbang ringan gitu ya. Nah, saya juga pernah
riset lagi, yaitu kering aja itu dikasih gitu. Ayamnya kasih pakan kering, nggak usah dibasah-basahin. Nah ayamnya kelihatan agak lamban gede gitu ya, tapi ditimbang berat gitu ya. Nah mungkin karena dagingnya lebih padat daripada kalau kita beri pakan basah gitu ya. Nah kemudian dalam memberi pakan ini yang perlu diperhatikan gitu ya, cari pur yang sesuai dengan ayam ulu gitu ya. Sebab ada kadang-kadang pur yang kita berikan tapi kotorannya itu jadi encer, sehingga kalau kita membersihkan kotoran, wah encer gitu ya, gimana gitu, nggak enak gitu ya. Tapi kalau kering, mudah membersihkannya gitu kan, mudah kita membersihkan atau masukkannya ke dalam wadah yang sudah kita tentukan gitu kan. Kemudian lagi untuk pakan ini jangan lupa ya, harus proteinnya di atas 20% untuk ayam ulu. Kalau di bawah dari 20% pertumbuhannya lamban. Nah, kemudian ya, untuk campuran minumnya, nah, biasanya saya itu kalau usia 2 minggu ke bawah atau masih usia DOC, itu hanya diberikan pitacit, campuran pitacit. Untuk ukurannya dikira-kira saja, jangan terlalu overdosis, jangan terlalu kebanyakan. Yang penting ada pitacitnya di sana. Setidaknya warna airnya berubahlah dari warna bening. Nah, kemudian setelah dia besar 2 minggu ke atas, 3 minggu, sebulan sampai 2, saya hanya beri campuran minumnya adalah M4. Nah ini dimasukkan, dilarutkan M4 itu ke dalam, dicampur ke dalam air minumnya. Nah dalam hal memberi campuran minum ini banyak obat-obat pabrik untuk stres lah, untuk cepat pertumbuhan lah. Saran saya hati-hati memberi minuman campuran-campuran lainnya gitu kan. Sebab kalau kita belum berpengalaman bisa salah-salah ayamnya ya, bisa mengalami kelumpuhan gitu kan, bahkan bisa malah mati gitu. Nah, oleh karena itu kalau mau memberi campuran-campuran minuman sebaiknya diracik sendiri ya, misalnya alami, misalnya itu dari gula merah gitu ya, kemudian jamu-jamu. Nah ini bisa kita berikan kepada ayam untuk campuran minum. Nah kemudian ayam ulu ini ya, untuk yang selanjutnya bagi peternak gitu, itu harus mengenali bentuk kotorannya gitu. Sebab dari kotoran ini kita dapat melihat keadaan ayam kita itu apakah sehat, apakah sakit, bahkan penyakitnya pun dapat kita lihat melalui kotoran. Misalnya kalau kotorannya kering, ada kapuran gitu kan, atau sebaliknya kotorannya encer, kemudian merah, berdarah gitu kan. Nah ini adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu pada ayam tersebut ya, baikkah keadaannya sehat ataupun keadaannya sakit. Contohnya ya, kadang-kadang karena kita beri pakan yang salah, misalnya kebanyakan dedak gitu ya, atau dedaknya malah nggak bagus gitu kan, kasar, banyak jeraminya, banyak sekamnya gitu kan, malah ayamnya sudah beraknya encer ya, kotorannya encer, kemudian lagi berwarna merah. Ini jangan-jangan khususnya luka gitu ya. Nah maka ini segera diobati ya. Nah oleh karena itu penting sekali kita mengetahui ya kotoran-kotoran ayam supaya kita dapat ya, mendiagnosa atau memberi obat apa yang cocok kepada ayam tersebut. Nah kemudian ya, bagaimana analisa keuntungan daripada beternak ayam ulu ini? Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan,
hampir rata-rata dari 100 ekor ayam itu bisa 1 juta ke atas ya. Tapi ada yang bilang antara 750 sampai 900. Tapi kalau saya rata-rata 1 juta ke atas, tapi waktunya lama gitu ya. Waktunya agak lama. Tapi orang itu pada pengen waktunya cepat, ya udah berarti keuntungannya agak kecil. Tapi yang pastinya adalah beruntung, tinggal lagi bagaimana pola kita gitu ya dalam hal beternak supaya ketersediaan ayam itu selalu ada dan ada terus stok barang yang mau dijual. Nah, nanti kita analisis tentang bagaimana cara beternak yang mendapatkan keuntungan tersebut. Yang pasti adalah pahami kotoran ayam tersebut supaya kita dapat mendiagnosa, memberi obat yang sesuai dengan keadaan ayam. Nah, kemudian ini yang terpenting, bagaimana cara kita untuk mendapat cuan ya, dari beternak ayam ini ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, ini hanya untuk beternak ya, peternak gitu, peternak pemula. Yang pertama, lakukan ya kegiatan beternak ini sesuai dengan standar, terutama standar daripada ayam ulu itu. Nah, kalau kita bukan ayam ulu, berarti standar daripada ayam kita yang kita ternak itu. Buat standarnya. Nah, standar-standar ini sudah ditentukan. Misalnya pemberlakuan kita ketika dia usia DOC atau usia yang masih baru netas, bayi gitu kan, di bawah 2 minggu. Lakukan bagaimana perawatannya supaya dia selamat, sehat ya. Nah, kemudian ya, begitu juga setelah dia dewasa atau dia gede ya, lewat daripada masa DOC 3 minggu ke atas. Nah, lakukan ya. Lakukan mulai dari perawatan, pembersihan, obat-obat, mengenal penyakitnya. Supaya ayam ini memang benar-benar ya secara standarnya dapat kita jual dengan timbangan ya dan keadaan yang kita inginkan. Jadi cara beternaknya dulu gitu. Nah, harus bagus, harus benar, harus disesuaikan dengan standar dari pengelolaan beternak dari ayam tersebut. Nah, kemudian ya, bagaimana cara menghasilkan uang dari beternak ini? Nah, untuk peternak pemula, yang perlu diketahui adalah di samping tadi beternak yang benar adalah bagaimana kita menjaga stok ayam kita selalu ada. Ini prinsip saya ya dalam hal beternak. Mendingan kita jual sedikit daripada banyak tapi waktunya lama. Misalnya 2 bulan sekali baru jual tapi 500 ekor atau 1000 ekor gitu ya, 1000 ekor gitu ya. Nah, mendingan kita jual seminggunya seminggunya mungkin 50 ekor gitu ya atau 100 ekor, tapi ini terus gitu. Terus kita jaga. Nah, apa kelebihan pola seperti ini adalah untuk menjaga pelanggan kita tetap stabil. Kemudian keuangan kita tetap ada dan dia mutar antara kebutuhan dengan keuntungan daripada beternak ayam itu. Nah, itu kuncinya. Jadi bagaimana kita menjaga stok ayam kita selalu ada. Nah, kemudian beternaklah kita sesuai dengan pelanggan yang kita miliki gitu. Nah, untuk apa kita beternak banyak-banyak sementara pelanggannya masih bingung gitu ya, mau kemana ini ayamnya dilempar gitu. Nah, jagalah pelanggan yang tetap kita supaya dia selalu ngambil ayam kita. Karena apa? Karena stok ayam kita itu selalu ada. Nah, itu kelebihan kalau kita beternak, stok ayam kita selalu ada gitu. Yang mau dijual itu selalu ada. Atau setiap minggu kita bisa panen gitu. Daripada jangka waktu yang lama 2 bulan sekali panennya, baru panen gitu. Mendingan walaupun seminggu sekali panen, walaupun sedikit tapi seminggu sekali panen. Nah, kelebihannya adalah kita bisa menjaga pelanggan, bahkan kita bisa menambah pelanggan. Kemudian kita juga bisa mengatur pola keuangannya, karena kebutuhan kita dengan keuntungan ini harus mutar, harus nyambung gitu. Nah, kemudian pelanggan-pelanggan daripada ayam ulu ini, kalau di tempat saya nih, itu pecel lele atau nasi uduk istilahnya. Itu kalau untuk
ayam bakar, ayam gorengnya, ayam kampung goreng. Kemudian untuk warung-warung juga ayam kampung goreng. Nah, kemudian lagi untuk konsumsi keluarga. Tapi yang banyak adalah nasi uduk, kemudian warung, kemudian konsumsi keluarga. Nah, pelanggan-pelanggan inilah yang harus kita jaga antara cara beternak kita dengan menstabilkan pelanggan. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga kita semuanya menjadi peternak yang sukses.